ala ahli kulli baiti muslimin. Jadi kurban itu ibadah kewajiban bagi setiap keluarga rumah kaum muslimin. Jadi basisnya adalah keluarga rumah kaum muslimin, bukan basis per kepala. Jadi basisnya adalah rumah kaum muslimin. Satu rumah cukup satu. Lah kalau dua boleh, tiga boleh, 10 oleh, tetapi satu sudah cukup setiap satu rumah. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, di situ kana rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dulu orang-orang di zaman Nabi menyembelih satu kambing untuk diri dan keluarga dalam satu rumahnya. Jadi untuk diri dan keluarga dalam satu rumahnya. Ukurannya adalah rumah, bukan kakak. Jadi ukurannya adalah rumah, bukan kakak. Andaikan dalam satu rumah itu, nanti bisa dibaca di keterangan para ulama seperti Imam Asy-Syaukani, seperti Imam Ibnu Qudamah, seperti ulama-ulama yang lain, banyak yang membahas tentang bab ini, bahwasanya pahalanya mencukupi seluruh penghuni rumah, meskipun penghuni rumah itu mencapai 20 orang bahkan 100 orang. Jadi kalau satu rumah ternyata keluarganya 100 orang, maka nyembelih satu ekor pahalanya sudah mencukupi. Walaupun dagingnya saja untuk satu rumah mungkin belum cukup, tapi pahalanya mencukupi untuk satu rumah. Nah, ini keistimewaan ibadah kurban. Andai benar ada satu keluarga yang jumlah keluarganya 100 orang, itu dibagikan ke keluarganya dewi itu, nah, kurang, tetapi dari sisi pahala itu mencukupi. Nah, kalau nyembelih kambing satu, dagingnya berapa kilo biasanya? Paling besar 12. Saya anggap rata-rata 10. Nah, kalau 100 satu orang dapat 1 on, itu saomah tok loh itu. Orang bagi nong tonggone itu. Ya. Baik. Bapak ibu-ibu, maka ibadah kurban tidak perlu antri, tentang nama. Meskipun masyarakat kita biasanya atas nama kemantapan itu antri. Nah, ya urut. Sekarang kurban atas nama Mbah Kakung. Kemudian besok tahun berikutnya Mbah Putri. Tahun berikutnya Bapak. Tahun berikutnya lagi Ibu. Kemudian setelah itu anak barep. Terus anak sek tengah. Bar kuwi ragil. Setelah itu ketika takmir masjid datang minta kurban, bilangnya lah wis rampung toh Pak, kok jaluk meneh. Nah, jadi dianggap sudah selesai karena Mbah Kakung sudah, Mbah Putri sudah, Bapak wis, Ibu wis, barep sudah, tengah sudah, ragil sudah, sehingga beranggapan ibadah kurbannya sudah selesai. Padahal ibadah kurban itu tidak ada kata selesai selagi kita mampu. Pada saat hari raya kurban kita ada rezeki, maka di situ sunnah muakkadah bagi kita untuk ikut berkontribusi mengikuti ibadah kurban. Karena Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah," dalam riwayat yang lain, "Man wajada sa'ah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Lalu dia tidak mau berkurban, dia punya kelapangan rezeki, tidak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maknanya apa? Seolah-olah tidak ada faidahnya di dalam menjalankan ibadah sholat kalau dia tidak mengikuti ibadah
kurban. Maka sampai Nabi mengatakan, barang siapa punya kelapangan rezeki lalu tidak ikut kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Dekat-dekat ora oleh pemene mlebu ta. Nah, maka seolah-olah ibadah sholatnya tidak membawa faidah bagi dirinya, kok tidak ikut kurban. Baik, Bapak Ibu, termasuk kurban ini tadi mencukupi untuk keluarga, termasuk di dalamnya adalah keluarga yang sudah meninggal dunia, itu ikut mendapat pahalanya. Jadi kalau simbah kita dulu hidup satu rumah dengan kita, lalu kita berkurban, maka simbah kita yang sudah meninggal juga ikut mendapat pahalanya. Sehingga tidak perlu kita berkorban atas nama simbah, karena kalau kita niatkan ibadah kurban untuk diri dan keluarga kita, maka include termasuk di dalamnya adalah orang yang sudah meninggal dunia dalam satu rumah. Nah, maka simbah kakung, mbah putri, semua yang dulu meninggal di situ semua mendapat pahalanya. Itu salah satu di antara keistimewaan ibadah kurban.